Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Abdullah Dan saya dapat mendengar Kami dari kelompok 2 Objek Oriented Analisis dan Desain. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang kami lakukan, yaitu menganalisa sistem yang ada di perusahaan dan juga memberikan rekomendasi sistem pembaruan. Untuk kelompok kami sendiri sebetulnya ada 4 orang, namun dikarenakan 2 anggota kelompok lagi tidak aktif, kami memutuskan untuk mencari 2 anggota kelompok tersebut. Oke, penasaran dengan proses pengerjaan dari tugas besar yang kami lakukan? Lanjut. Oke, untuk studi kasus yang kami ambil adalah PT Yusker Teknologi Solusi, yang dimana PT Yusker ini bergerak di bidang layanan parkir pintar, yang dimana didirikan pada tahun 2015. PT Yusker hadir untuk menjawab tantangan mengenai pengelolaan parkir yang aman, efisien, dan juga terintegrasi secara digital. Untuk alamat dari PT Yusker sendiri yaitu beralamat di Jalan Ki Astra Manggala, Kecamatan Malena, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, adapun sistem yang ada di PT Yusker antara lain yang pertama sistem transaksi parkir, sistem presensi, sistem penggajian, sistem pengajuan barang, sistem inventaris barang, dan sistem report jika terjadi kesalahan atau error. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami lakukan saat melakukan observasi di PT Yusker Teknologi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab analisis. Yang pertama itu di sini PT Yusker sendiri memiliki beberapa sistem. Yang pertama ada sistem presensi, lalu sistem penggajian, sistem transaksi parkir, sistem pengajuan barang, sistem inventaris barang, lalu ada sistem report jika terjadi error, sistem rekrutmen. Oke, langsung saja kita masuk ke use case diagram. Yang pertama di sini ada use case diagram dari sistem presensi, yang dimana di sini ada 3 aktor, yaitu karyawan, admin lokasi, dan juga SVP atau HO. Oke, untuk karyawan sendiri di sini berelasi dengan case, yaitu melakukan presensi, dan di dalam case melakukan presensi ini terdapat 2 subcase, yaitu fingerprint dan juga manual, yang dimana di sini saat karyawan melakukan presensi, karyawan akan melakukan presensi secara fingerprint maupun manual, dan direlasikan dengan include karena kedua hal tersebut wajib dilakukan oleh karyawan saat melakukan presensi. Yang selanjutnya di sini ada admin lokasi, berrelasi dengan mereka presensi sesuai dengan periode kebutuhan. Oke, di sini admin lokasi bertugas mereka presensi, yang dimana di sini terdapat subclass, yaitu hadir, sakit, izin, dan lembur.
yang direlasikan dengan extend karena tidak wajib atau opsional, bisa saja hadir, bisa saja sakit, bisa saja izin ataupun bisa saja lembur. Yang selanjutnya, admin lokasi juga berelasi dengan melakukan pencocokan pada absen manual dan juga fingerprint. Di sini admin lokasi bertugas untuk melakukan pencocokan ataupun mengecek pada absen manual maupun fingerprint. Dan yang terakhir di sini admin lokasi berelasi dengan melakukan report presensi karyawan kepada SPV atau HO. Jadi setelah pencocokan pada absen manual ataupun fingerprint dilakukan, admin lokasi akan mereport hasil presensi karyawan kepada SPV atau HO sesuai dengan yang diminta oleh SPV ataupun HO. Lalu di sini berelasi juga dengan SPV atau HO karena case yang ada di melakukan report presensi karyawan kepada SPV atau HO berhubungan juga langsung dengan aktor, yaitu SPV atau HO itu sendiri. Yang terakhir, SPV atau HO berelasi dengan case yaitu melakukan approval presensi karyawan, yang dimana terdapat dua subcase yaitu disetujui atau tidak disetujui. Di sini SPV atau HO melakukan approval ataupun meng-ACC atau tidaknya hasil presensi atau recap presensi yang dilakukan oleh karyawan dan yang tadi direport oleh admin lokasi. SPV atau HO juga berhak menyetujui ataupun tidak menyetujui, yang dimana di sini tujuannya akan sangat berpengaruh kepada nantinya penggajian. Oke, itu untuk use case dari sistem presensi. Yang selanjutnya ada use case dari sistem penggajian. Di sini terdapat ada tiga aktor. Yang pertama ada admin lokasi, berelasi dengan case yaitu mereka presensi. Sama seperti tadi, di sini ada presensi yang fingerprint ataupun manual. Yang selanjutnya, admin lokasi juga berelasi dengan melakukan report ke SPV atau HO terkait rekap presensi, sama seperti tadi. Dan SPV atau HO berhak menyetujui ataupun tidak menyetujui dari report SPV, dari report yang dilakukan oleh admin. Dan di sini ada sistem MCM mandiri. Sistem MCM mandiri ini bertujuan yaitu melakukan perhitungan gaji berdasarkan report atau rekap presensi yang tadi di report oleh admin lokasi dan disetujui oleh SPV atau HO. Nanti akan otomatis dihitung dan dikalkulasi gajinya sesuai dengan kehadiran, izin ataupun sakit dari si karyawan itu sendiri. Selanjutnya, sistem MCM mandiri juga akan melakukan transfer payroll untuk gaji ke setiap karyawan, yang dimana itu dilakukan secara otomatis dan akan otomatis dilakukan setiap bulannya oleh sistem MCM mandiri itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu use case mengenai transaksi parkir. Ini merupakan sistem utama yang ada di PT Yusker itu sendiri. Di sini ada tiga aktor, yaitu konsumen, kasir, dan juga admin lokasi. Di sini konsumen berelasi dengan case yang pertama itu mengambil tiket di gate masuk. Seperti sistem pada umumnya ya, sistem parkir pada umumnya, ketika konsumen ingin masuk ke area parkir, konsumen akan menekan tombol tiket dan mengambil tiket di gate masuk. Selanjutnya konsumen juga akan melakukan transaksi pembayaran di gate keluar, dan konsumen akan diberi dua pilihan atau dua opsi, yaitu tunai maupun non tunai. Ini juga berelasi dengan kasir, yang dimana kasir ini yang akan melayani konsumen di gate keluar. Selanjutnya ada aktor kasir. Di sini kasir berelasi dengan melakukan perhitungan untuk seluruh pembayaran non tunai.
Nantinya seluruh pembayaran non tunai akan direkap atau dihitung oleh kasir di akhir shift. Dan selanjutnya di sini kasir juga berelasi dengan menyetorkan uang dari pembayaran cash yang didapatkan kepada admin lokasi. Di sini setelah kasir merekap ataupun melakukan perhitungan dari keseluruhan pembayaran non tunai yang diterima oleh kasir tersebut, kasir akan menyetorkan uang pembayaran cash yang didapatkan kepada admin lokasi. Oke, dan itu berelasi langsung dengan admin lokasi itu sendiri. Di sini admin lokasi juga berelasi dengan mencocokkan pendapatan setoran tunai dengan transaksi non tunai. Jadi admin lokasi akan melakukan pencocokan pendapatan setoran tunai yang tadi disetorkan oleh kasir dengan transaksi non tunai yang terdapat di sistem. Oke, yang selanjutnya ada admin lokasi juga menyetorkan uang cash hasil transaksi ke ATM untuk nantinya diputar lagi menjadi modal awal. Oke, yang selanjutnya ada use case pengajuan barang. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin lokasi, SPV atau HO. Yang selanjutnya ada purchasing. Di sini admin lokasi berelasi dengan rekap kebutuhan barang. Jadi kebutuhan barang yang ada di lapangan atau di area akan direkap dulu oleh admin lokasi. Yang selanjutnya ada SPV atau HO berelasi dengan case, yaitu lapor pengajuan barang. Nantinya admin lokasi setelah merekap kebutuhan barang akan melaporkan kepada SPV atau HO dan juga diketahui oleh bagian purchasing. Di sini SPV atau HO memiliki 2 opsi untuk menyetujui atau menolak laporan dari admin, atau admin harus meminta ACC dulu kepada SPV atau HO. Nantinya ketika misal ada barang yang kurang, bagian purchasing yang akan menyiapkan barang tersebut dan mengirimkan barang tersebut langsung ke lokasi. Yang selanjutnya ada use case sistem inventaris barang. Di sini ada 2 aktor, yaitu engineering dan juga bagian purchasing. Yang dimana di sini engineering melakukan pengecekan barang di lokasi. Jadi inventaris barang di lokasi itu akan direkap oleh bagian engineering, karena yang ada di PT Yuskar itu sendiri yang senantiasa untuk berhubungan dengan barang itu biasanya bagian engineering. Oke, di sini bagian engineering akan melakukan pengecekan barang di lokasi dan akan mengecek apakah barang itu sesuai, disetujui ataupun tidak sesuai atau ditolak. Yang selanjutnya engineering akan mendata barang yang ada di lokasi, baik itu barang baru maupun itu barang lama. Yang selanjutnya itu akan berelasi juga dengan bagian purchasing. Nantinya bagian purchasing akan melakukan report kepada SPV atau HO jika ada yang tidak layak. Nantinya ketika misal ada barang yang tidak layak, bagian purchasing akan melakukan report, lalu akan membuat surat untuk pengajuan barang tersebut. Yang selanjutnya ada use case dari sistem report. Sistem report ini yaitu sistem report jika misal di lapangan atau di mainless atau di mesin parkir itu sendiri terjadi error, dan biasanya yang akan melihat langsung atau melihat kejadian tersebut pertama kali yaitu karyawan di lapangan, bisa itu kasir, attendant ataupun yang lain. Nah, oleh karena itu di sini ada 3 aktor, yaitu karyawan lapangan, admin lokasi, ada SPV atau HO. Di sini karyawan lapangan akan melakukan laporan atau melapor jika terjadi gangguan atau error. Nantinya laporan yang diberikan oleh karyawan lapangan akan diterima oleh admin lokasi
dan membuat berita acara terkait gangguan atau error tersebut. Dan setelah itu SPV atau HO akan menerima laporan tersebut dan meneruskannya ke bagian engineering untuk nantinya error tersebut ditindaklanjuti untuk diperbaiki, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada use case dari sistem rekrutmen. Di sini ada 3 aktor, yaitu pelamar, HRD, dan juga admin lokasi. Untuk pelamar sendiri berelasi dengan mengumpulkan berkas lamaran. Nantinya berkas lamaran tersebut ada 2 opsi, yaitu bisa diterima ataupun ditolak oleh PT Usquare itu sendiri. Yang selanjutnya ada melakukan interview. Pelamar nantinya ketika misal berkas lamarannya diterima, maka pelamar akan diundang untuk melakukan interview oleh HRD. Oleh karena itu di sini case dari melakukan interview sendiri berelasi langsung dengan aktor, yaitu HRD. Di case melakukan interview sendiri terdapat 2 subcase, yaitu kandidat diterima ataupun ditolak. Dan HRD sendiri di sini akan mengecek berkas lamaran dari pelamar tersebut. Dan ketika misal pelamar tersebut diterima atau kejadian dari extend kandidat diterima ini terjadi, maka admin lokasi akan mendata pelamar yang diterima. Begitu pula dengan HRD. Oke. Mungkin segitu untuk use case. Kita akan lanjut ke use case skenario. Oke, untuk yang selanjutnya ada use case skenario dari sistem yang ada di PT Usquare. Yang pertama, use case skenario dari sistem presensi. Untuk use case yang pertama adalah melakukan presensi dengan ID yaitu UC1. Untuk primary aktornya di sini ada karyawan. Use case type-nya main case. Untuk stakeholder dan interest-nya, yang pertama ada karyawan ingin melakukan presensi agar kehadirannya tercatat. Yang kedua ada HR, membutuhkan data presensi sebagai dasar penggajian dan kedisiplinan karyawan. Yang selanjutnya ada brief description. Use case ini menjelaskan bagaimana seorang karyawan melakukan presensi menggunakan metode fingerprint ataupun manual. Yang selanjutnya ada trigger, karyawan masuk kerja dan wajib melakukan presensi. Tipenya eksternal. Untuk relationship-nya ada asosiasinya karyawan, include-nya manual dan juga fingerprint. Untuk extend-nya tidak ada, dan untuk generalization-nya dan inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama karyawan tiba di tempat kerja. Yang kedua, karyawan melakukan presensi menggunakan mesin fingerprint. Jika mesin fingerprint tersedia atau tidak tersedia atau error, karyawan mengisi presensi manual. Yang selanjutnya, data presensi dicatat di sistem. Oke, untuk alternative flow dan exceptional flow-nya tidak ada. Yang selanjutnya ada use case name. Use case yang kedua yaitu ada mereka presensi sesuai periode yang dibutuhkan. ID-nya UC2, important levelnya high, primary aktornya admin lokasi, secondary aktornya tidak ada. Untuk use case type-nya main case, stakeholder dan interest-nya di sini ada admin lokasi ingin mengumpulkan data kehadiran yang secara berkala. Yang kedua ada SPV atau HO, membutuhkan data rekap presensi untuk pengecekan dan approval. Yang selanjutnya ada brief description. Use case ini menjelaskan bagaimana admin lokasi mengelompokkan data presensi berdasarkan periode, yaitu bisa hari, bisa bulan, ataupun minggu, termasuk statusnya bisa izin, hadir, sakit, maupun lembur. Itu akan terekap oleh admin lokasi. Yang selanjutnya ada trigger di akhir periode presensi.
biasanya di akhir bulan ataupun di awal bulan untuk si rekap dari presensi ini sendiri. Untuk tipenya eksternal, untuk relationship-nya di sini ada association-nya yaitu admin lokasi. Untuk include, extend, dan generalization atau inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, yang pertama, admin membuka data presensi, fingerprint, dan juga manual. Yang selanjutnya, admin membandingkan dan mencocokkan data dari data presensi fingerprint ataupun manual. Yang selanjutnya, jika ada perbedaan, admin akan mengonfirmasi kepada karyawan atau mengklarifikasi kepada karyawan kenapa ini berbeda. Yang selanjutnya, admin akan memperbaiki atau menyatukan data yang valid. Yang selanjutnya, untuk case yang ketiga dari sistem presensi ini adalah melakukan report presensi karyawan ke SPV atau HO. Untuk ID-nya UC4, important levelnya high, dan primary aktornya ada admin lokasi. Untuk secondary aktornya ada SPV ataupun HO. Untuk use case type-nya yaitu main case, stakeholder dan interest-nya. Yang pertama ada admin lokasi. Di sini admin lokasi ingin menyampaikan rekap presensi tepat waktu. Yang kedua ada SPV atau HO. Di sini ingin melakukan validasi dan approval presensi. Untuk brief description-nya ada use case ini menjelaskan bagaimana admin mengirimkan laporan presensi karyawan ke SPV atau HO untuk proses persetujuan. Yang untuk triggernya, rekap presensi telah disusun dan siap dilaporkan. Type-nya eksternal. Untuk relationship-nya ada association. Di sini ada admin lokasi dan juga SPV atau HO. Untuk normal flow-nya, admin membuka laporan presensi, admin mengirimkan laporan ke SPV atau HO melalui sistem ataupun email. Yang ketiga, SPV atau HO menerima dan melakukan pengecekan. Untuk bagian ini, biasanya admin akan mengirimkan laporan ke SPV atau HO berupa hard file ataupun soft file, bisa berupa Excel ataupun Word. Yang selanjutnya, di sini ada melakukan approval presensi karyawan. Untuk ID-nya yaitu UC5, important levelnya high, primary aktornya SPV atau HO, use case type-nya main case. Untuk stakeholder dan interest-nya di sini ada SPV atau HO. Yang pertama, SPV atau HO ingin memverifikasi dan juga menyetujui presensi sebagai dasar gaji. Yang selanjutnya ada admin lokasi, butuh validasi agar dapat melanjutkan proses penggajian. Maksud butuh validasi di sini adalah butuh ACC ataupun approval dari SPV atau HO agar dapat melanjutkan proses penggajian berdasarkan dari presensi karyawan tersebut. Untuk brief description-nya di sini ada use case ini menjelaskan proses SPV atau HO dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan presensi dari admin lokasi. Untuk triggernya, admin lokasi mengirimkan laporan presensi. Untuk type-nya eksternal. Dan untuk relationship-nya ada association, di sini ada SPV atau HO, dan extend, disetujui ataupun tidak disetujui. Untuk normal flow-nya, yang pertama ada SPV atau HO membuka laporan dari admin lokasi. Yang kedua, SPV atau HO mengecek status dan data presensi karyawan. Yang ketiga, SPV atau HO menyetujui laporan jika data valid. Dan yang keempat, sistem memberikan notifikasi bahwa laporan telah disetujui. Yang selanjutnya ada sistem penggajian. Untuk case yang pertama di sini ada merekap presensi. Untuk ID-nya yaitu UC1. Untuk important levelnya high, primary aktornya admin lokasi, use case type-nya main case,
stakeholder dan interestnya ada admin lokasi, yaitu ingin mencatat presensi karyawan secara akurat. Yang selanjutnya ada HR, mengandalkan data presensi untuk menghitung gaji secara cepat. Yang selanjutnya use case ini menjelaskan bagaimana admin lokasi merekap kehadiran karyawan dengan dua metode, yaitu fingerprint dan juga manual. Untuk triggernya awal bulan atau akhir bulan kerja. Untuk relationship-nya ada admin lokasi, include-nya ada fingerprint atau manual. Untuk normal flow-nya, admin lokasi membuka sistem presensi, sistem menarik data dari alat fingerprint, admin menambahkan presensi manual, dan presensi disimpan sebagai rekap bulanan. Biasanya sistem di sini yaitu berupa Excel ataupun Word, dan sistem menarik data dari alat fingerprint ini biasanya mesin fingerprint bisa melakukan ekspor ataupun cetak data dari rekap fingerprint ke bentuk Excel. Yang selanjutnya dari sistem penggajian ada case melakukan report ke SPP atau HO terkait rekap presensi. Untuk ID-nya isi 2, importer levelnya masih sama, primary aktornya di sini ada admin lokasi, secondary aktornya ada SPP atau HO. Untuk use case type-nya ada main case, stakeholder dan interestnya ada admin lokasi, ingin mengirimkan laporan presensi secara tepat waktu. SPP atau HO ingin memverifikasi dan juga menyetujui laporan sebagai dasar gaji. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses admin mengirimkan laporan rekap presensi ke SPP atau HO untuk disetujui. Dan untuk triggernya, rekap presensi telah selesai dibuat, tipenya eksternal, dan relationship-nya association, yaitu admin lokasi dan juga SPP ataupun HO. Untuk instannya bisa disetujui ataupun tidak disetujui. Untuk normal flow-nya di sini yang pertama admin lokasi membuka sistem presensi, yang kedua sistem menarik data dari alat fingerprint. Seperti yang tadi saya sebutkan, sistem di sini biasanya berupa Microsoft Excel ataupun Word. Yang ketiga, admin menambahkan presensi manual jika ada. Yang keempat, data presensi disimpan sebagai rekap bulanan. Yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan gaji. Untuk primary aktornya di sini ada sistem MCM mandiri. Untuk stakeholdernya, sistem MCM mandiri ingin melakukan perhitungan gaji berdasarkan data presensi. Yang kedua, karyawan ingin menerima gaji sesuai jam kerja dan absensi. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses sistem MCM mandiri menghitung gaji berdasarkan data presensi. Untuk triggernya, laporan presensi telah diverifikasi oleh SPP atau HO tadi. Untuk relationship-nya, association-nya ada sistem. Untuk extend-nya ada disetujui ataupun tidak disetujui. Untuk normal flow-nya, sistem menarik data presensi dari laporan. Yang kedua, sistem menghitung jumlah hari kerja, potongan, dan juga tunjangan. Yang ketiga, sistem menyimpan hasil perhitungan gaji setiap karyawan. Yang selanjutnya adalah melakukan transfer payroll untuk gaji ke setiap karyawan. Untuk primary aktornya di sini ada sistem MCM mandiri itu sendiri. Untuk secondary aktornya ada SPP ataupun HO. Dan stakeholdernya, yang pertama sistem MCM mandiri menyediakan jalur transfer payroll. Untuk karyawan ingin menerima gaji tepat waktu. Untuk SPP ataupun HO ingin mentransfer gaji tepat waktu dan tepat sasaran. Yang selanjutnya ada brief description. Use case ini menjelaskan proses pembayaran gaji melalui sistem payroll ke rekening karyawan masing-masing. Dan untuk triggernya, gaji telah dihitung dan siap ditransfer. Untuk tipenya eksternal, relationship-nya SPP atau HO, dan juga MCM mandiri.
Dan untuk normal flow-nya, di sini ada yang pertama SPV atau HO membuka data gaji karyawan, yang kedua sistem memverifikasi akun dan jumlah transfer, yang ketiga mengirimkan payroll ke rekening masing-masing karyawan, yang keempat karyawan menerima gaji sesuai rekening melalui rekening. Yang selanjutnya ada sistem transaksi parkir. Untuk use case yang pertama di sini adalah mengambil tiket di gate masuk. ID-nya UC1. Untuk primary aktornya di sini ada konsumen. Untuk stakeholder dan interestnya, yang pertama konsumen ingin mendapatkan tiket agar dapat parkir. Yang kedua sistem parkir ataupun mesin parkir. Di sini mesin parkir akan mencatat waktu awal masuk konsumen. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana konsumen akan mengambil tiket parkir saat masuk ke area parkir melalui gate masuk. Untuk triggernya, konsumen akan parkir di area parkir. Untuk relationship-nya, ada association, di sini ada konsumen. Dan untuk normal flow-nya, yang pertama konsumen berhenti di gate masuk. Selanjutnya, konsumen menekan tombol pada mesin tiket. Yang ketiga, sistem mencetak tiket dan membuka palang pintu. Yang keempat, konsumen mengambil tiket dan masuk ke area parkir. Untuk case yang kedua di sini adalah melakukan transaksi pembayaran di gate keluar. Untuk ID-nya yaitu UC2. Important levelnya high, primary aktornya konsumen, secondary aktornya di sini ada kasir. Untuk use case type-nya di sini ada main case. Untuk stakeholder dan interestnya, yang pertama ada konsumen. Di sini konsumen ingin membayar parkir dan keluar dari area parkir. Untuk kasir, di sini kasir menerima dan memproses pembayaran konsumen. Yang selanjutnya ada sistem parkir, merekam transaksi dan membuka palang setelah konsumen melakukan pembayaran, baik itu tunai maupun non tunai. Di sini seperti yang tadi saya sebutkan, sistem di sini yaitu berupa mesin parkirnya ataupun di perusahaan itu disebutnya mainless. Dan selanjutnya di sini ada brief description. Untuk brief description sendiri di sini ada use case ini menjelaskan bagaimana konsumen melakukan pembayaran parkir di gate keluar menggunakan metode tunai maupun non tunai. Untuk triggernya sendiri, konsumen ingin keluar dari area parkir. Tipenya eksternal, relationship-nya di sini ada association, konsumen dan juga kasir. Untuk instannya ada tunai maupun non tunai. Dan untuk normal flow-nya, konsumen tiba di gate keluar, konsumen menyerahkan tiket kepada kasir, sistem atau kasir menghitung biaya parkir. Konsumen memilih metode pembayaran tunai maupun non tunai. Lalu konsumen melakukan pembayaran, palang otomatis terbuka ketika konsumen sudah melakukan pembayaran. Konsumen bisa keluar dari area parkir. Yang selanjutnya ada melakukan perhitungan dari seluruh pembayaran cashless ataupun non tunai. Di sini aktornya ada kasir. Untuk stakeholdernya sendiri ada kasir, ingin mengetahui jumlah total pembayaran non tunai. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana kasir menghitung seluruh pembayaran non tunai. Dan untuk triggernya, transaksi harian selesai dan perlu dihitung totalnya. Untuk relationship-nya ada association, ada kasir. Untuk normal flow-nya, yang pertama kasir membuka laporan transaksi non tunai. Yang selanjutnya sistem menampilkan semua transaksi pembayaran. Yang ketiga, kasir menjumlahkan total dan mencatatnya. Dan untuk yang terakhir di sini ada di sini ada case menyetorkan uang tunai ke admin lokasi. Untuk primary aktornya ada kasir, untuk secondary aktornya ada admin lokasi, stakeholder dan interestnya ada kasir menyerahkan uang hasil pembayaran, ada admin lokasi menerima dan mencatat setoran pembayaran. Untuk brief description-nya di sini, use case ini menjelaskan bagaimana proses penyerahan uang tunai yang didapat dari hasil pembayaran tunai atau cash oleh kasir kepada admin lokasi. Setelah itu ada trigger, yaitu kasir selesai menghitung pendapatan harian.
Dan untuk relationship-nya ada kasir dan juga admin lokasi. Untuk normal flow-nya di sini kasir menghitung uang hasil transaksi tunai maupun non tunai, lalu kasir mencatatnya dan menyiapkan setoran. Yang ketiga, kasir menyerahkannya ke admin lokasi. Yang keempat, admin lokasi mencocokkan uang dengan jumlah setoran. Yang selanjutnya ada cash, yaitu mencocokkan pendapatan tunai maupun non tunai. Untuk primary aktornya yaitu ada admin lokasi. Untuk stakeholdernya di sini ada admin lokasi, memastikan kesesuaian antara transaksi tunai maupun non tunai. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana admin lokasi mencocokkan pendapatan dari transaksi tunai maupun non tunai. Dan untuk triggernya, setelah mendapatkan laporan transaksi dari kasir. Dan untuk relationship-nya, admin lokasi. Lalu untuk normal flow-nya, admin lokasi menerima laporan transaksi. Yang selanjutnya admin lokasi membuka laporan transaksi. Yang ketiga yaitu admin lokasi mencocokkan dua jenis pendapatan, yaitu bisa non tunai maupun non tunai. Yang selanjutnya ada admin lokasi melaporkan hasil pendapatan. Yang selanjutnya ada cash menyetorkan uang hasil dari semua transaksi. Yang pertama ada primary aktornya yaitu admin lokasi. Yang kedua ada bagian keuangan. Yang pertama ada stakeholder dan interest. Di sini ada admin lokasi ingin menyelesaikan tanggung jawab dengan menyetorkan uang hasil transaksi. Yang selanjutnya bagian keuangan menerima uang tunai dan laporannya. Sistem parkir membutuhkan data bahwa setoran telah dilakukan dan dicatat. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana admin lokasi menyerahkan uang tunai dan laporan hasil transaksi ke bagian keuangan. Untuk triggernya, semua hasil transaksi dari kasir telah diserahkan dan diverifikasi oleh admin lokasi. Untuk relationship-nya, di sini ada association, admin lokasi, dan juga bagian keuangan. Untuk normal flow-nya, admin lokasi menyiapkan uang dan laporan hasil transaksi. Admin lokasi membawa uang untuk diserahkan ke bagian keuangan atau menyetorkannya ke bank sesuai prosedur. Admin lokasi menyerahkan uang dan laporan hasil transaksi. Bagian keuangan ataupun bank dapat mencatat penerimaan. Yang selanjutnya ada sistem pengajuan barang. Use case yang pertama ada rekap kebutuhan barang. Untuk primary aktornya ada admin lokasi, stakeholder dan interestnya di sini ada admin lokasi menginginkan seluruh kebutuhan barang di lokasi tercatat dengan akurat agar pengajuan barang lancar. SPV atau HO mengharapkan rekap kebutuhan yang lengkap dan tepat waktu untuk proses validasi pengajuan. Untuk brief description-nya di sini ada admin lokasi merekap seluruh kebutuhan barang selama periode tertentu. Yang selanjutnya ada trigger. Admin lokasi akan melakukan rekap kebutuhan barang untuk periode pengajuan berikutnya. Untuk asosiasinya ada admin lokasi, dan untuk normal flow-nya ada admin lokasi memeriksa kebutuhan barang yang diperlukan untuk operasional. Kedua, admin lokasi mencetak seluruh kebutuhan barang. Ketiga, admin lokasi menyusun laporan rekap kebutuhan barang. Dan keempat, laporan rekap disimpan untuk proses pengajuan barang. Untuk case yang kedua di sini ada laporan pengajuan barang. Yang pertama, primary aktornya ada admin lokasi, secondary aktornya SPV atau HO, stakeholdernya ada admin lokasi ingin semua pengajuan barang dapat dilaporkan ke SPV atau HO dengan cepat dan benar. SPV atau HO menginginkan laporan pengajuan barang yang valid agar pengadaan berjalan efektif. Lalu bagian purchasing membutuhkan laporan pengajuan yang valid sebagai dasar penyediaan barang. Untuk brief description-nya, admin lokasi merekap seluruh kebutuhan barang selama periode tertentu. Untuk triggernya rekap kebutuhan barang telah selesai dan siap dilaporkan. Ada association-nya admin lokasi SPV atau HO. Normal flow-nya ada admin lokasi menyerahkan laporan rekap kebutuhan barang ke SPV ataupun HO. Yang kedua, SPV ataupun HO memeriksa dan memvalidasi laporan kebutuhan barang. Yang ketiga, SPV atau HO mengajukan laporan tersebut ke bagian purchasing.
Yang selanjutnya bagian purchasing menerima laporan untuk diproses lebih lanjut. Yang selanjutnya ada menyiapkan barang. Primary aktornya bagian purchasing, untuk stakeholdernya ada bagian purchasing. Ingin menyediakan barang yang dibutuhkan secara tepat dan juga tepat. Untuk admin lokasi mengharapkan seluruh barang yang diajukan dapat dipenuhi sesuai permintaan. Untuk brief description-nya, purchasing menyiapkan barang sesuai daftar pengajuan yang disetujui. Dan untuk triggernya, laporan pengajuan barang telah disetujui oleh SPP ataupun HO. Untuk asosiasinya ada bagian purchasing. Dan untuk normal flow-nya yang pertama ada purchasing menerima. Bagian purchasing menerima daftar barang yang disetujui. Yang kedua ada bagian purchasing memeriksa stok barang yang tersedia, dan yang ketiga ada purchasing menyiapkan barang yang sesuai. Yang keempat, barang disiapkan untuk proses pengiriman. Yang case selanjutnya ada pengiriman barang. Primary aktornya bagian purchasing, stakeholdernya di sini ada bagian purchasing ingin memastikan barang yang dikirim sampai ke lokasi dengan aman dan tepat waktu. Admin lokasi mengharapkan barang yang diterima sesuai dengan pengajuan dalam kondisi baik. Untuk brief description-nya, purchasing mengirimkan barang ke lokasi yang telah mengajukan. Triggernya, semua barang telah disiapkan dan akan dikirim. Untuk asosiasinya di sini ada purchasing, dan untuk normal flow-nya di sini bagian purchasing menjadwalkan pengiriman barang. Bagian purchasing mengirimkan barang ke lokasi. Yang ketiga, admin lokasi menerima barang. Selanjutnya ada sistem inventaris barang. Case yang pertama adalah melakukan pengecekan barang di lokasi. Primary aktornya engineering, stakeholdernya di sini engineering ingin memastikan kondisi barang di lokasi dalam keadaan baik. Yang kedua ada SPV membutuhkan informasi akurat untuk perencanaan, penggantian, dan pengadaan barang. Untuk brief description-nya di sini use case ini menjelaskan proses engineering melakukan pengecekan kondisi fisik barang di lokasi. Untuk triggernya jadwal inspeksi atau laporan kerusakan di lapangan. Untuk relationship-nya di sini ada engineering, X-nya ada layak ataupun tidak layak. Untuk normal flow event-nya, yang pertama engineering melakukan kunjungan ke lokasi. Kedua, engineering memeriksa kondisi fisik setiap barang. Yang ketiga, engineering menandai atau status barang sebagai layak jika masih bisa digunakan. Yang selanjutnya ada mendata barang di lokasi. Untuk primary aktornya masih engineering. Dan untuk stakeholdernya engineering ingin memiliki data aktual barang di lapangan. Yang kedua ada SPV atau HO ingin mengetahui aset apa saja yang terbaru atau butuh pembaruan. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses engineering melakukan pendataan terhadap barang yang ditemukan. Untuk triggernya, setelah pengecekan barang selesai dilakukan. Dan untuk asosiasinya di sini ada engineering. Untuk extend-nya di sini ada baru dan barang yang ada atau barang lama. Untuk normal flow-nya di sini ada engineering mencatat semua barang yang ada di lokasi. Yang kedua, barang dikategorikan sebagai barang baru atau barang lama. Dan yang ketiga, data dimasukkan ke dalam sistem inventaris. Yang selanjutnya ada melakukan report ke SPV atau HO jika ada barang yang tidak layak. Primary aktornya di sini ada engineering. Secondary aktornya ada SPV ataupun HO. Untuk stakeholdernya di sini ada engineering melaporkan barang yang tidak layak digunakan. SPV atau HO butuh informasi agar dapat mengajukan pergantian barang. Brief description-nya, use case ini menjelaskan proses engineering menginformasikan barang tidak layak ke SPV atau HO sebagai dasar pengajuan dan pengadaan barang baru. Untuk triggernya, barang ditemukan dalam kondisi tidak layak saat pengecekan. Dan untuk asosiasinya di sini ada engineering, SPV atau HO. Untuk include-nya ada pengajuan barang. Untuk normal flow-nya, engineering membuat daftar barang yang tidak layak dipakai. Engineering mengirimkannya ke SPV atau HO. SPV atau HO meninjau laporan dan memutuskan apakah perlu dilakukan pengadaan. Selanjutnya ada sistem report ketika terjadi error. Yang pertama di sini adalah
melakukan laporan jika terjadi gangguan atau error. Untuk primary aktornya karyawan lapangan, dan untuk stakeholdernya di sini karyawan lapangan ingin melaporkan error dengan cepat agar masalah segera diatasi. Yang selanjutnya ada admin lokasi membutuhkan laporan untuk membuat berita acara resmi. Dan untuk brief description-nya di sini karyawan lapangan melaporkan gangguan atau error yang terjadi di lapangan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan untuk trigger, karyawan lapangan menemukan gangguan atau error pada sistem ataupun mesin. Dan untuk relationship-nya di sini ada karyawan lapangan. Untuk normal flow-nya di sini ada karyawan lapangan mendeteksi gangguan atau error. Karyawan mengakses sistem laporan gangguan, dan karyawan mengisi dan mengirim laporan gangguan ke admin lokasi. Untuk case selanjutnya di sini ada menerima laporan dan membuat berita acara terkait gangguan atau error. Untuk primary aktornya di sini ada admin lokasi. Untuk stakeholdernya di sini ada admin lokasi bertanggung jawab membuat berita acara terkait laporan atau error. Lalu ada SPP atau HO menerima berita acara untuk evaluasi dan tindak selanjutnya. Untuk brief description-nya ada admin lokasi menerima laporan dari karyawan lapangan dan membuat berita acara resmi terkait gangguan ataupun error. Dan triggernya laporan gangguan atau error diterima dari karyawan lapangan. Untuk asosiasinya di sini admin lokasi, dan untuk normal flow-nya di sini admin lokasi menerima laporan dari karyawan lapangan. Yang kedua, admin lokasi memverifikasi isi laporan. Yang ketiga, admin lokasi membuat berita acara. Dan yang keempat, berita acara disimpan di sistem. Dan di sistem di sini maksudnya yaitu biasanya berupa Excel ataupun Word seperti tadi, dan diteruskan ke SPP ataupun HO. Yang selanjutnya ada menerima laporan dan meneruskannya ke bagian engineering. Untuk primary aktornya di sini ada SPP ataupun HO. Untuk secondary aktornya di sini ada engineering, dan untuk stakeholdernya di sini ada engineering membutuhkan laporan untuk menganalisis dan memperbaiki masalah ataupun error. Untuk SPP atau HO ingin laporan dapat diteruskan dengan cepat ke engineering. Untuk brief description-nya, sistem secara otomatis menerima berita acara dari SPP ataupun HO kemudian diteruskan ke bagian engineering. Untuk triggernya, berita acara selesai dibuat dan disimpan oleh SPP ataupun HO. Relationship-nya ada SPP dan engineering. Normal flow-nya, SPP menerima laporan, sistem meneruskannya laporan ke bagian engineering. Engineering menerima laporan dan memulai proses perbaikan. Dan yang selanjutnya ada sistem rekrutmen. Untuk yang pertama ada mengumpulkan berkas. Primary aktornya pelamar, secondary aktornya HRD. Stakeholdernya pelamar ingin dokumen lamarannya diterima, dan perusahaan ingin mendapatkan kandidat yang terbaik. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana rekruter menerima dan menyaring berkas lamaran sebelum ditindaklanjuti. Untuk triggernya, perusahaan membuka lowongan pekerjaan, yang dimana di sini ada PT Yusker itu sendiri. Yang selanjutnya relationship, ada asosiasinya ada pelamar dan juga HRD. Untuk include-nya tidak ada. Untuk extend-nya berkas diterima ataupun ditolak. Untuk normal flow-nya di sini ada pelamar mengakses informasi terkait lowongan kerja. Untuk yang kedua, pelamar menyiapkan dokumen lamaran sesuai ketentuan yang diberikan. Yang ketiga, pelamar mengirim dokumen. Yang keempat, HRD menerima dan memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Untuk yang selanjutnya melakukan interview, primary aktornya di sini ada HRD, secondary aktornya pelamar. HRD ingin mendapatkan kandidat yang terbaik, pelamar ingin diterima. Dan yang selanjutnya ada brief description-nya menjelaskan proses interview. Untuk triggernya kandidat lolos dalam tahap penyeleksian berkas. Dan untuk tipenya eksternal, untuk relasinya ada asosiasinya pelamar, include-nya tidak ada, extend-nya kandidat diterima atau kandidat ditolak. Untuk generalization atau inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya, HRD menetapkan jadwal interview,
Pelamar mengikuti sesi interview, HRD melakukan penilaian terhadap hasil interview. Jika kandidat memenuhi kriteria, maka diterima. Yang selanjutnya ada cek berkas lamaran. Untuk primary aktornya HRD, untuk secondary aktornya admin lokasi. Stakeholdernya ada HRD dan juga admin lokasi. Interestnya ingin memastikan hanya pelamar yang lolos interview dengan berkas lengkap yang diteruskan ke admin lokasi. Perlu menerima berkas dari pelamar yang telah lolos dan lengkap untuk diproses lebih lanjut. Untuk brief deskripsinya, use case ini menjelaskan proses pengecekan kelengkapan dokumen dari pelamar yang telah dinyatakan lolos interview. Untuk triggernya, pelamar yang telah lolos interview maka berkas lamaran akan dicek kelengkapannya oleh HRD. Asosiasinya sama, HRD dan admin lokasi. Normal flow-nya HRD mengakses data pelamar yang lolos interview, melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas pelamar. Jika berkas dinyatakan lengkap, HRD akan menandai status lolos berkas. Yang selanjutnya, HRD mengirimkan berkas admin lokasi ke admin lokasi untuk diproses. Yang kelima, admin lokasi menerima berkas untuk didata. Yang selanjutnya ada mendata pelamar yang diterima primary aktornya HRD, secondary aktornya di sini ada admin lokasi. Untuk stakeholder dan interestnya, HRD ingin semua pelamar yang diterima dicatat dengan benar. Admin lokasi perlu menyimpan data pelamar. Brief deskripsinya ada menjelaskan proses pendataan pelamar yang telah diterima. Untuk triggernya ada kandidat diterima. Untuk relationship-nya HRD admin lokasi. Untuk normal flow-nya ada HRD mengirimkan data pelamar ke admin lokasi. Yang kedua ada admin lokasi menerima dan memverifikasi data. Yang selanjutnya ada admin lokasi memasukkan data pelamar ke sistem. Oke, mungkin itu untuk use case skenario dari semua sistem yang ada di PT Usecare. Dan untuk activity diagramnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava. Pada Dava, saya persilahkan. Terima kasih kepada teman saya, yaitu Arvana Fidyatullah, yang sudah menjelaskan use case diagram dan use case skenario-nya. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu terkait dengan activity diagram. Nah, yang pertama di sistem ini ada activity diagram sistem presensi. Nah, main case yang ada di sistem presensi itu kan ada seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang pertama ada activity diagram melakukan presensi. Nah, jadi proses dimulai ketika karyawan tiba di tempat kerja, lalu karyawan menuju sistem presensi, dan setelah menuju sistem presensi, karyawan akan melakukan presensi dengan fingerprint dan presensi manual. Nah, untuk proses melakukan presensi berakhir, terus masuk ke activity diagram kedua, yaitu mereka presensi sesuai periode yang dibutuhkan. Nah, proses dimulai oleh admin lokasi yang membuka sistem presensi lalu memilih periode yang ingin direkap. Setelah itu, sistem akan menampilkan data presensi lengkap seperti daftar hadir, sakit, izin, lembur, dan yang lainnya. Terus, setelah sistem menampilkan presensi, maka admin lokasi akan menyimpan dan menyiapkan rekap laporan. Selanjutnya ada activity diagram melakukan pencocokan pada absen fingerprint dan manual. Proses dimulai ketika admin lokasi membuka data presensi fingerprint dan manual, lalu admin lokasi akan membandingkan dan mencocokkan data. Jika ada perbedaan, maka admin lokasi akan melakukan konfirmasi karyawan, lalu karyawan akan memperbaiki data yang salah. Setelah itu akan mengirimkan admin lokasi. Jika karyawan sudah memperbaiki data yang salah, maka admin lokasi akan menyatukan data yang valid. Jika sudah, maka admin lokasi akan menyimpan data yang valid. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan report presensi karyawan. Proses ini dimulai oleh admin lokasi yang admin membuka laporan presensi. Selanjutnya akan
mempersiapkan laporan untuk dikirim, lalu admin akan mengirimkan laporan tersebut ke SPP atau Head Office. Setelah itu, SPP akan menerima laporan dan melakukan pengecekan laporan. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan approval presensi. Proses dimulai oleh SPP atau Head Office, di mana SPP atau HO membuka laporan dari admin lokasi, lalu akan mengecek status dan data presensi karyawan. Jika data valid, di sini ada proses di mana jika data valid, maka SPP menyetujui laporan tersebut. Jika tidak, akan menolak laporan dan mengembalikan laporan ke admin lokasi. Setelah itu, admin lokasi akan memperbaiki laporan dan mengirim ulang laporan ke SPP. Proses tersebut akan berulang sampai data benar, dan proses nanti berakhir di SPP atau Head Office menyetujui laporan. Selanjutnya ada activity diagram untuk sistem penggajian. Yang pertama ada sebelum digaji akan mereka presensi dulu. Nah, di sini proses dimulai oleh admin lokasi yang mengambil data daftar hadir dan data dari sistem presensi yang tadi. Lalu admin lokasi akan memeriksa data tanda tangan dan data dari fingerprint. Admin lokasi akan mencocokkan kedua sumber data tersebut, lalu akan mencatat hasil kedua presensi seperti hadir, tidak hadir, sakit, dan lain-lainnya. Lalu admin lokasi akan menyimpan dan menyerahkan hasil rekap kepada pihak terkait. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan report terkait rekap presensi. Proses ini dimulai oleh admin lokasi yang menyusun laporan rekap presensi, lalu mengirimkan laporan tersebut ke SPP atau Head Office. Setelah dikirimkan, Head Office menerima laporan tersebut dan meninjau dan memverifikasi laporan tersebut apakah laporan valid atau tidak. Jika laporan valid, maka langsung disetujui dan proses berakhir. Jika tidak, maka akan ditolak dan akan meminta revisi lalu mengirim ulang. Proses akan seperti itu sampai laporan disetujui dan proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan perhitungan gaji. Ini dilakukan oleh sistem MCM mandiri, di mana sistem akan mengambil data presensi karyawan, lalu akan mengambil data tunjangan dari potongan yang berlaku, lalu sistem ini akan menghitung jumlah hari kerja masuk karyawan, izin, dan hal-hal seperti itu. Lalu sistem akan menghitung total gaji dan menyimpan hasil perhitungan gaji. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan transfer ke karyawan. Nah, di activity diagram ini prosesnya dimulai dari SPP atau Head Office membuka data gaji karyawan, lalu sistem akan menampilkan daftar akun dan jumlah gaji karyawan. Setelah itu, SPP atau Head Office akan memverifikasi akun dan jumlah gaji. Sistem akan mentransfer gaji otomatis ke rekening karyawan, dan karyawan akan otomatis menerima gaji lewat rekening. Nah, proses selesai. Selanjutnya ada sistem transaksi parkir. Nah, di sistem transaksi parkir ini dimulai dengan activity diagramnya tuh yang dimulai dengan mengambil tiket di gate masuk. Proses ini dimulai oleh konsumen yang pertama berhenti di gate masuk, lalu konsumen akan menekan tombol, dan setelah itu sistem parkir akan mencetak tiket, lalu membuka palang pintu otomatis. Nah, konsumen akan mengambil tiket dan konsumen masuk area parkir. Proses berakhir, proses selesai. Nah, selanjutnya ada activity diagram melakukan transaksi pembayaran di gate keluar. Nah, di sini proses dimulai oleh konsumen, di mana konsumen tiba di gate keluar, lalu konsumen menyerahkan tiket ke kasir, dan kasir akan menghitung biaya parkir seperti total berapa lama konsumen parkir dan estimasi biayanya. Di situ konsumen akan memilih pembayaran, ada tunai sama non tunai. Nah, setelah memilih pembayaran, maka kasir akan memproses pembayaran tersebut, dan
Jika sudah, maka sistem parkir tadi akan membuka palang pintu otomatis. Setelah itu konsumen keluar. Nah, proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan perhitungan dari seluruh pembayaran cashless. Pertama, proses ini dimulai oleh kasir membuka laporan transaksi transaksi hasil parkir, lalu sistem akan menampilkan laporan transaksi. Setelah itu kasir akan menghitung total transaksi yang sudah terjadi. Proses selesai di sini. Nah, selanjutnya ada activity diagram menyetorkan uang ke admin. Proses ini dimulai oleh kasir menghitung pendapatan yang didapat dari semua transaksi, lalu kasir mencatat pendapatan. Setelah mencatat pendapatan, kasir akan menyerahkan uang ke admin lokasi. Nah, admin lokasi akan menerima uang lalu mencocokkan pendapatan dengan laporan yang sudah ada. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram mencocokkan pendapatan. Setelah proses dimulai oleh kasir yang menyetorkan uang dan laporan hasil pendapatan transaksi. Lalu admin lokasi akan menerima uang dan laporan hasil pendapatan transaksi tadi. Nah, setelah itu admin akan mencocokkan dua jenis pendapatan antara tunai dan non tunai dengan yang ada di laporan. Setelah itu admin lokasi akan membuat rekap hasil pendapatan. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram menyetorkan uang hasil semua transaksi. Proses dimulai oleh admin lokasi, di mana admin lokasi akan menyiapkan uang dan laporan hasil pendapatan transaksi. Lalu admin akan membawa uang untuk menyetorkan ke ATM atau bank. Setelah itu admin akan langsung menuju ke ATM atau bank. Lalu admin akan memasukkan ATM dan PIN. Setelah itu admin memilih menu setor tunai. Lalu admin akan memasukkan uang ke ATM. Nah, ATM akan menghitung dan menampilkan jumlah uang. Lalu admin mengonfirmasi setoran. Jika benar, ATM akan mencetak bukti setoran dan admin menyimpan bukti setoran. Proses selesai. Selanjutnya ada sistem pengajuan barang. Sistem pengajuan barang di sini dimulai dengan activity diagram rekap kebutuhan barang. Proses ini dimulai dengan admin lokasi yang akan memeriksa kebutuhan barang operasional, lalu mencatat seluruh kebutuhan barang tersebut. Setelah mencatat, admin akan menyusun laporan rekap kebutuhan barang, lalu laporan rekap disimpan sebagai dokumen untuk pengajuan. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram lapor pengajuan barang. Activity ini dimulai oleh admin lokasi yang menyiapkan laporan rekap kebutuhan barang, lalu menyetorkan laporan ke SPP atau head office. Setelah itu head office akan menerima laporan dan SPP atau head office akan memeriksa dan memvalidasi laporan. Nah, jika laporan valid, maka pengajuan laporan ke bagian purchasing, lalu purchasing akan menyetujui atau menolak laporan tersebut. Jika disetujui, maka purchasing akan memproses pengadaan barang. Jika tidak, maka laporan ditolak dan proses berakhir. Nah, jika laporan yang dikirim admin lokasi ke SPP tidak valid, maka laporan dikembalikan untuk direvisi oleh admin lokasi. Nah, setelah admin lokasi merevisi laporan, maka admin lokasi akan kembali menyetorkan laporan ke SPP atau HO. Proses tersebut akan berulang sampai laporan valid dan proses akan berakhir jika disetujui atau ditolak oleh bagian purchasing. Selanjutnya ada activity diagram menyiapkan barang. Nah, activity ini dimulai dari purchasing yang menerima daftar barang yang disetujui, lalu menyiapkan barang sesuai dengan daftar. Setelah itu, purchasing akan memeriksa stok barang yang tersedia, lalu menyiapkan barang yang tersedia. Setelah disiapkan, barang akan disiapkan untuk proses pengiriman. Proses berakhir di sini. Selanjutnya ada activity diagram pengiriman barang. Nah, proses ini dimulai oleh purchasing yang akan menjadwalkan pengiriman barang, lalu mengirim barang ke lokasi tujuan. Nah, setelah mengirimkan barang ke lokasi tujuan,
admin lokasi akan menerima barang, lalu jika barang sesuai dengan kondisi baik, pengiriman langsung disetujui dan selesai proses pengiriman barang. Jika tidak, admin akan membuat laporan masalah. Lalu jika admin akan membuat laporan masalah dan mengirimkannya ke bagian purchasing. Nah, bagian purchasing tadi akan menindaklanjuti masalah yang dikirim oleh admin lokasi, lalu barang akan dikirim ulang sampai proses ini akan terus berulang sampai pengiriman selesai. Selanjutnya ada sistem inventaris barang. Sistem inventaris barang dimulai dengan activity diagram melakukan pengecekan melakukan pengecekan barang di lokasi. Nah, proses ini dimulai dengan engineering melakukan kunjungan ke lokasi, lalu memeriksa kondisi fisik setiap barang. Jika kondisi tersebut layak, maka engineering akan menandai barang ini sebagai layak dan mencatat status kondisi barang. Jika tidak, maka akan mencatat sebagai barang yang tidak layak dan akan dicatat juga ke status kondisi barang dan proses selesai. Nah, selanjutnya ada activity diagram mendata barang. Proses ini dimulai oleh engineering yang akan mencatat barang yang ada di lokasi, lalu akan mengkategorikan barang tersebut. Jika barang baru, maka akan dicatat sebagai barang baru dan disimpan di data barang baru. Dan jika barang lama, maka akan dicatat sebagai barang lama, lalu akan disimpan di data barang lama. Setelah proses itu, kedua data akan dimasukkan ke sistem inventaris dan proses selesai. Nah, selanjutnya ada activity diagram melakukan report jika barang tidak layak. Proses dimulai oleh purchasing yang jika menemukan barang tidak layak, maka akan membuat laporan untuk dikirim ke HO, lalu head office akan meninjau lagi apakah barang ini perlu diajukan atau tidak. Jika barang perlu diajukan, maka proses pengajuan akan ini ke proses pengajuan barang. Jika tidak, maka tidak ada pengajuan barang dan sistem dan proses berakhir. Nah, selanjutnya adalah sistem report. Di activity diagram di sistem report yang pertama adalah melakukan laporan jika terjadi kendala atau gangguan error. Pertama, jika proses dimulai jika karyawan mendeteksi gangguan atau error, lalu akan mengakses sistem pelaporan gangguan dan karyawan akan mengisi dan mengirim laporan gangguan atau error. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram menerima laporan dan membuat berita acara. Proses ini dimulai oleh admin lokasi yang menerima laporan dari karyawan lapangan, lalu akan memverifikasi isi laporan tersebut. Jika sudah diverifikasi, maka admin lokasi akan membuat berita acara dan mengirim berita acara ke SVP atau head office. Proses selesai di sini. Selanjutnya ada activity diagram menerima dan meneruskan ke bagian engineering. Nah, proses ini dimulai oleh SVP yang menerima berita acara dari admin lokasi, lalu akan memverifikasi validitas berita acara tersebut dan akan mengirim ke tim engineering untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya ada sistem recruitment. Sistem rekrutmen ini proses dimulai oleh karyawan yang oleh pelamar yang mengakses informasi lowongan kerja dan akan menyiapkan dokumen lamaran sesuai ketentuan, lalu akan mengirimkan dokumen lamaran tersebut. Lalu setelah dikirimkan, bagian HRD akan menerima dan memverifikasi isi dokumen. Jika dokumen sesuai ketentuan, maka berkas akan diterima. Jika tidak, maka berkas ditolak. Proses selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan interview. Nah, proses ini dimulai oleh HRD yang membuat jadwal interview dengan pelamar, lalu akan memberikan pemberitahuan ke pelamar untuk melakukan jadwal interview, dan pelamar akan mengikuti sesi interview. Setelah itu, HRD akan melakukan penilaian hasil interview, apakah kandidat memenuhi kriteria atau tidak. Jika kandidat memenuhi kriteria, maka kandidat akan diterima, dan jika tidak, kandidat akan ditolak. Selanjutnya, activity diagram cek berkas lamaran. Setelah kandidat diterima, maka berkas yang sudah dikirim sebelumnya akan dicek oleh HRD. Proses ini dimulai oleh HRD yang membuka berkas lamaran yang telah diterima,
lalu memilih salah satu berkas dari pelamar. HRD akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, CV seperti CV, ijazah, dan hal lainnya yang diperlukan. Jika berkas lamaran tersebut valid, maka HRD akan menandai berkas dengan lolos interview, dan jika tidak, maka HRD akan menandai berkas tersebut dengan bakal ditolak. Lalu jika berkas valid, maka akan ditandai dan akan mengirim data pelamar ke admin lokasi. Nah, lalu di sini activity diagram mendata pelamar yang diterima. HRD akan memulai proses menentukan pelamar yang diterima melalui hasil interview tadi, lalu akan mengirim data pelamar yang sudah dicek kelengkapan berkasnya ke admin lokasi. Admin lokasi setelah menerima data tersebut akan memasukkan data pelamar ke dalam sistem dan akan menyimpan data tersebut. Proses selesai. Nah, untuk proses activity diagram dan use case skenario serta use case diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya cukup sekian. Selanjutnya kita akan membahas untuk use case sistem pembaruan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Arfana Firjatullah. Oke, selanjutnya setelah menganalisa seluruh sistem yang ada di PT Yuskes Teknologi Solusi, kami juga ditugaskan untuk membuat rekomendasi pembaruan untuk salah satu sistem yang ada di perusahaan, dan kami memilih untuk melakukan rekomendasi pembaruan atau digitalisasi terhadap sistem report jika terjadi error, dikarenakan ketika kami wawancara pihak dari PT Yuskes sendiri, kami tanyakan jika misalnya kami melakukan pembaruan ataupun rekomendasi sistem apa yang mau diperbarui, dan mereka sendiri menjawab yaitu sistem report jika terjadi error, karena agar mempermudah karyawan di lapangan ataupun SPP jika ada error kalau misalnya ada sistem digitalisasi. Dan untuk yang pertama kita akan masuk ke tabel fungsional untuk pembaruan sistem itu sendiri ataupun digitalisasi dari sistem report jika terjadi error. Untuk tabel fungsional sendiri, di sini problemnya yaitu sistem report jika terjadi error masih dilakukan secara manual dan belum tersistem atau terdigitalisasi. Untuk high priority-nya, sistem report jika terjadi error dapat dilakukan secara digital oleh karyawan lapangan atau karyawan lain yang melihat kejadian error. Yang kedua, karyawan dapat mengisi logbook berupa detail error dan siapa karyawan yang melapor, disertai video bagaimana error yang terjadi. Selanjutnya, SPP dapat melihat juga laporan error apa saja yang terjadi melalui sistem ini dan memutuskan untuk meneruskannya ke bagian engineering ataupun memperbaikinya sendiri jika error biasa ataupun errornya tidak terlalu parah. Oke, yang selanjutnya ada medium priority dari functional requirement dan juga priorities. Untuk medium priority-nya di sini ada karyawan dapat menambahkan foto error yang terjadi, riwayat laporan error dapat dilihat pada sistem sesuai kebutuhan. Status error akan dapat dilihat juga apakah masih dalam perbaikan, masih belum ada tindakan, masih error, ataupun sudah diperbaiki. Laporan riwayat error dapat dicetak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada low priority. Engineering ataupun SPP dapat menambahkan perbaikan apa saja yang dilakukan. Ini tuh berupa catatan. Jadi ketika misalnya engineering atau SPP melakukan perbaikan, setelahnya bisa meninggalkan atau menuliskan catatan di aplikasi berupa step perbaikan untuk nantinya jika misal terjadi error yang serupa, maka
SPP ataupun karyawan di lapangan bisa melakukan tindakan pertama kepada mesin ataupun sistem yang error tersebut jika memang memungkinkan. Dan untuk tabel non fungsionalnya di sini ada quality attribute usability. Requirement-nya, user diberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. ON scope-nya, menu dan fitur ditampilkan secara menarik dan terstruktur agar mudah dipahami. Selanjutnya ada efisiensi, meningkatkan efisiensi dalam proses report error, memudahkan karyawan dan SPP juga. Engineering jika terjadi error, memudahkan FPP dan engineering dalam memantau dan mengevaluasi sistem agar error serupa tidak terjadi secara berulang. Dan untuk end scope-nya, terdapat fitur menampilkan report error apa saja yang terjadi beserta waktu reportnya. Terdapat fitur melihat riwayat error yang terjadi atau pernah terjadi. Yang selanjutnya ada functionality, menyediakan informasi mengenai error apa saja yang terjadi dalam periode tertentu. Yang selanjutnya melakukan report error secara digital. Lalu untuk how atau scope-nya, menu menampilkan seluruh report error yang terjadi, lalu menampilkan form logbook yang harus diisi karyawan untuk melakukan report error, dan juga karyawan ataupun SPP maupun engineering dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian use case diagram untuk pembaruan sistemnya atau digitalisasi sistem dari sistem report error ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke use case diagram dari digitalisasi atau pembaruan atau rekomendasi pembaruan dari sistem report jika terjadi error. Di sini use case diagramnya ada 3 aktor, yaitu karyawan lapangan, SPP, dan juga engineering. Yang pertama, karyawan lapangan mengisi logbook detail error. Include-nya atau sub case-nya di sini ada memasukkan data karyawan, termasuk nama, nomor induk karyawan, jabatan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada mendeskripsikan detail error. Jadi karyawan harus mendeskripsikan error yang terjadi itu seperti apa, waktunya kapan. Lalu ada menginputkan video kejadian error. Menginputkan video ini termasuk menjadi nantinya penilaian dari engineering untuk mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibawa untuk memperbaiki error tersebut, ataupun rencana tindakan penanganan untuk error tersebut. Jadi perlu divideokan untuk jika misalnya terjadi error. Selanjutnya ada foto kejadian error, itu adalah extend atau opsional karena sudah ada video. Selanjutnya ada aktor kedua yaitu SPP yang berelasi dengan case, yaitu menerima dan juga mengelola report error. Engineering juga berelasi ke case ini. Extendnya ada melihat report error, itu bisa dilakukan oleh engineering maupun SPP. Selanjutnya ada meneruskan report error ke bagian engineering. Mengupdate status error itu bisa engineering maupun SPP. Lalu melihat riwayat error yang terjadi dan juga mencetak riwayat error yang terjadi. Di sini extend atau opsional, dan ini include untuk mengupdate status errornya, dikarenakan agar karyawan di lapangan ataupun SPP bisa jelas atau diberikan kejelasan apakah si error tersebut sudah diperbaiki atau belum ada penanganan atau masih dalam perbaikan. Jadi perlu diupdate untuk si status errornya. Oke, mungkin itu saja untuk use case diagram dari pembaruan sistem atau digitalisasi dari rekomendasi sistem untuk sistem report jika terjadi error. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke
use case skenario-nya. Oke, kita sudah masuk ke use case skenario-nya dari pembaruan sistem. Di sini use case name-nya ada mengisi logbook detail error. Untuk ID UC-nya ada 1. Untuk inputan levelnya ada high, primary actor-nya ada karyawan lapangan, use case type-nya ada main case. Untuk stakeholder-nya ada karyawan lapangan. Di sini melaporkan error yang terjadi di lapangan. Untuk triggernya, karyawan lapangan menemukan error dan ingin melaporkannya kepada SPV ataupun engineering. Untuk relationship-nya ada karyawan lapangan, include-nya masukkan data karyawan, mendeskripsikan detail error, mengumpulkan bukti video error. Untuk extend-nya menginputkan bukti foto error. Untuk normal flow-nya, yang pertama karyawan membuka aplikasi logbook, yang kedua karyawan memasukkan data diri meliputi nama, nomor induk karyawan, jabatan, dan juga jenis kelamin. Yang ketiga, karyawan mendeskripsikan detail kejadian error yang terjadi, termasuk waktu kejadian dan lokasi kejadian error. Yang keempat, menginputkan bukti foto dan video error yang terjadi. Yang kelima, karyawan mengirimkan report error tersebut. Untuk alternatif flow-nya, karyawan hanya menginputkan video tanpa foto kejadian error. Itu masih sistem masih akan tetap bekerja atau report masih akan tetap berhasil jika karyawan hanya menginputkan video tanpa foto. Yang selanjutnya ada karyawan mengirimkan report error tersebut. Oke, untuk exceptional flow-nya, yang pertama ada aplikasi log tidak bisa diakses. Bisa saja mungkin ketika karyawan ingin melakukan report melalui logbook, si aplikasi logbooknya tidak bisa diakses, dan itu akan menjadi exceptional flow atau kegagalan. Yang selanjutnya ada karyawan tidak mengisikan data diri. Nah, pengisian data diri di sini termasuk ke dalam wajib. Oleh karena itu, jika karyawan tidak mengisikan data diri, maka si report tidak akan bisa dikirim. Yang selanjutnya, karyawan tidak mendeskripsikan kejadian error. Jika karyawan tidak mendeskripsikan kejadian error, sama seperti halnya tidak mengisikan data diri, maka report tidak bisa dikirim. Yang selanjutnya, karyawan tidak menginputkan video. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa penginputan video ini wajib, tidak seperti foto yang hanya opsional. Video ini wajib untuk dikirimkan sebagai penilaian untuk tim engineering. Yang kelima, karyawan tidak menekan tombol kirim report. Ini mungkin saja bisa jadi human error dari karyawan itu sendiri, sudah mengisikan semua data namun tidak menekan tombol kirim report, maka report yang sudah diisikan tidak akan terkirim. Oke, yang selanjutnya case-nya yaitu menerima dan mengelola report error. Untuk ID-nya UC2, important levelnya high, primary actor-nya SPV, secondary actor-nya tidak ada. Untuk use case type-nya main case. Untuk stakeholder-nya di sini SPV melihat list report error yang dikirim karyawan melalui aplikasi logbook, memutuskan tindakan selanjutnya, melihat riwayat error dan juga mencetak riwayat error. Untuk trigger-nya terdapat report error yang dikirimkan oleh karyawan di aplikasi logbook. Untuk relationship-nya ada association-nya SPV dan juga engineering, include-nya mengupdate status error, extend-nya melihat report error, meneruskan report error ke bagian engineering, melihat riwayat error yang terjadi, mencetak riwayat error yang terjadi. Untuk normal flow-nya, SPV menerima report error dari karyawan melalui aplikasi logbook, SPV juga mengirimkan dan memutuskan SPV memikirkan dan memutuskan tindakan selanjutnya terkait error yang terjadi. Yang ketiga, menuliskan report error ke bagian engineering untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, mengupdate status
error apakah sudah diperbaiki, dalam perbaikan, ataupun masih belum diperbaiki. Yang kelima, melihat riwayat error yang terjadi. Yang keenam, mencetak riwayat error yang terjadi. Untuk alternatif flow-nya tidak ada, dan untuk exceptional flow-nya, yang pertama, aplikasi logbook tidak dapat diakses sama seperti case sebelumnya. Yang kedua, tidak ada report error yang terjadi. Jika misalnya tidak ada report error yang terjadi, maka case ini tidak akan berjalan, karena case ini akan berjalan jika ada report error yang terjadi. Yang selanjutnya, jika misalnya gagal mengupdate status error, misal ketika misalnya si error tersebut sudah diperbaiki, namun saat SPV ataupun engineering ingin mengupdate statusnya, aplikasi error, sehingga terjadilah gagal mengupdate status error. Yang keempat, riwayat error tidak muncul di aplikasi logbook. Mungkin saja misal saat SPV ingin melihat riwayat error untuk minggu kemarin, namun ketika misalnya riwayat error disortir atau disorting di aplikasinya tidak muncul, maka di situ ada kegagalan atau exceptional flow. Yang selanjutnya, tidak bisa mencetak riwayat error. Error ini bisa saja terjadi ketika misal SPV membutuhkan hard file dari riwayat error, dan namun ketika akan dicetak terjadi kegagalan. Oke, mungkin itu saja untuk use case skenario-nya dari pembaruan sistem report jika terjadi error. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Arvana yang sudah menjelaskan tentang tabel fungsional, tabel non fungsional, use case diagram, dan use case skenario. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke activity diagram. Yang pertama ada activity diagram untuk mengisi logbook detail error. Di sini ada beberapa flow. Yang pertama ada normal flow, exception, alternative flow, sama exceptional flow. Untuk normal flow, proses dimulai oleh karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook, lalu akan memasukkan data diri. Setelah itu karyawan akan mendeskripsikan detail kejadian error dan akan menginputkan bukti foto dan video terjadinya error, lalu akan mengirimkan report error tersebut. Nah, selanjutnya ada alternative flow. Di sini kurang lebih prosesnya sama seperti normal flow, di mana prosesnya dimulai dengan karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook lalu memasukkan data diri. Setelah itu karyawan lapangan akan mendeskripsikan detail kejadian error dan menginputkan bukti video terjadinya error. Lalu proses akan masih berjalan meskipun karyawan tidak mengirimkan bukti kejadian error, dan proses akan tetap berhasil meskipun karyawan lapangan tidak menginputkan bukti foto kejadian error. Tetapi jika video tidak diinputkan, maka proses akan berakhir. Jadi buat bukti video itu sebenarnya yang harusnya tuh bukti video dan bukti foto itu opsional aja. Nah, lalu karyawan lapangan akan mengirimkan report error tersebut dan proses selesai. Nah, ini untuk exceptional flow, dimana untuk exceptional flow ini prosesnya dimulai oleh karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook, dan aplikasi logbook tidak dapat diakses. Nah, setelah itu proses langsung selesai. Selanjutnya ada di sini tuh ada beberapa opsi buat exceptional flow-nya juga. Selanjutnya ada jika proses dimulai oleh karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook tapi tidak memasukkan data diri. Nah, karyawan masih bisa mendeskripsikan detail kejadian error dan menginputkan bukti foto, tetapi report error ini gak bakal kekirim, prosesnya selesai nyampe situ. Nah, selanjutnya jika
ada beberapa proses dimulai dengan karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook lalu memasukkan data diri, tapi karyawan tidak mendeskripsikan detail kejadian error, maka report akan gagal dan proses selesai. Selanjutnya prosesnya sama seperti sebelumnya, tapi di sini karyawan tidak menginputkan bukti video terjadinya error dan report gagal dikirim. Untuk exceptional flow selanjutnya, di sini karyawan membuka aplikasi logbook, memasukkan data diri, mendeskripsikan detail kejadian error, menginputkan bukti foto dan video terjadinya error, tetapi karyawan tidak mengklik tombol kirim dan report gagal dikirim. Prosesnya selesai. Nah, untuk selanjutnya ada activity diagram untuk menerima dan mengelola report error. Di sini ada dua flow, yang pertama normal flow dan yang kedua ada exceptional flow. Nah, untuk normal flow, proses dimulai oleh SVP yang membuka aplikasi logbook lalu menerima report error dari karyawan melalui aplikasi logbook. Lalu SVP akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan terkait error tersebut. Setelah itu, SVP akan meneruskan report error ke bagian engineering. Engineering akan menerima report yang dikirim dari SVP lalu akan mengupdate status error dan melihat riwayat error lalu mencetak riwayat error. Proses selesai. Nah, untuk exceptional flow-nya itu ada beberapa exceptional flow. Yang pertama, proses dimulai dan aplikasi logbook tidak bisa diakses. Proses kedua ada proses dimulai dengan SVP membuka aplikasi logbook tapi tidak ada terjadinya error dan proses selesai. Nah, selanjutnya untuk exceptional flow selanjutnya, proses dimulai oleh SVP yang menerima report error dari karyawan melalui aplikasi logbook lalu akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan terkait error tersebut dan akan meneruskan report ke bagian engineering. Nah, setelah menerima report dari SVP, nah bisa saja engineering gagal mengupdate status error dan proses selesai. Untuk exceptional selanjutnya, prosesnya sebelumnya sama, tetapi di saat menerima report yang dikirim dari SVP dan mengupdate status error, dan saat akan mengecek riwayat error tidak ada riwayat error, maka proses selesai. Dan ini untuk exceptional flow selanjutnya, prosesnya sama seperti sebelumnya, tetapi di sini si engineering tidak bisa mencetak riwayat error dan prosesnya selesai. Nah, selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan proses bagaimana karyawan lapangan melaporkan error yang terjadi melalui aplikasi logbook. Nah, proses dimulai oleh karyawan lapangan yang membuka aplikasi logbook di perangkat mereka. Lalu aplikasi akan menampilkan form data diri yang kemudian diisi oleh karyawan. Setelah data diri diinput, aplikasi menampilkan form deskripsi error. Lalu karyawan akan mengisi detail deskripsi pekerjaan dan error yang terjadi secara rinci. Setelah itu, aplikasi menampilkan form untuk upload bukti. Untuk bukti jika benar-benar terjadi error. Nah, karyawan akan mengunggah bukti pendukung tersebut seperti foto atau video. Terakhir, seluruh data yang sudah diinput beserta bukti foto atau video akan dikirimkan ke sistem report melalui aplikasi. Nah, sistem akan menerima laporan error ini untuk kemudian diteruskan ke supervisor sesuai alur yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya ada sequence diagram menerima dan mengelola report error. Nah, pertama, supervisor akan menerima report error dari karyawan melalui aplikasi logbook. Lalu aplikasi akan menampilkan laporan error yang diterima.
Selanjutnya, supervisor meneruskan laporan error tersebut ke bagian engineering untuk penanganan lebih lanjut. Setelah engineering menerima laporan status error, setelah engineering menerima laporan status, error diperbarui di sistem. Nah, proses pengecekan status error dilakukan secara looping, artinya supervisor akan terus-menerus memeriksa status error hingga dipastikan error tersebut sudah diperbaiki. Nah, aplikasi logbook akan selalu menampilkan status terbaru dari error tersebut. Setelah error diperbaiki, supervisor dapat melihat riwayat error yang terjadi. Nah, aplikasi juga akan menampilkan riwayat tersebut, dan supervisor memiliki opsi untuk mencetak riwayat error. Hasil cetakan berupa dokumen riwayat error dapat digunakan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu karyawan lapangan, SVP, engineering, logbook, error report, dan error history. Pertama, karyawan lapangan memiliki atribut seperti ID karyawan, nama, dan jabatan. Di sini karyawan lapangan berperan untuk membuat laporan error dan mengunggah bukti berupa foto atau video. Laporan yang dibuat akan dikirimkan melalui logbook. Selanjutnya, SVP atau supervisor berperan sebagai penghubung antara karyawan lapangan dengan tim engineering. SVP dapat melihat laporan error, meneruskan laporan ke engineering, memeriksa status, melihat riwayat, hingga mencetak riwayat laporan. Di sisi lain, engineering bertanggung jawab untuk memperbaiki error yang dilaporkan dan memperbarui status error tersebut. Proses perbaikan error akan dicatat ke dalam error report. Logbook di sini berfungsi sebagai tempat pencatatan laporan error dan riwayat perbaikan. Logbook memiliki daftar error dan daftar riwayat yang tersimpan. Logbook juga dapat menampilkan error, menampilkan status, dan menyimpan riwayat perbaikan. Nah, untuk error report ini mencatat detail laporan error, termasuk ID error, ID pelapor, deskripsi, status, serta bukti foto dan video. Di dalamnya juga terdapat metode untuk mengambil dan mengatur status error. Dan yang terakhir, error history. Error history ini mencatat riwayat perbaikan dengan detail ID history, ID error, waktu, dan catatan perbaikan. History ini berfungsi untuk mendokumentasikan setiap perubahan status atau tindakan yang dilakukan terhadap error. Nah, sekian presentasi dari saya terkait kelas diagram. Nah, itu guys keseluruhan proses yang kami lakukan dalam memenuhi tugas besar Object Oriented Analysis dan Design, mulai dari pemilihan studi kasus, observasi wawancara, pembuatan UML, dan juga rekomendasi pembaruan sistem. Oke, kami harap video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan dapat dipahami juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengerjaan tugas besar ini. Kepada PT Yuspare, kami ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk menjadikan PT Yuspare sebagai objek studi kasus kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani Aidil Ismayadi SSI MKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.